Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabarnya pagi hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Baik teman-teman, berjumpa kembali bersama Bu Stefi. Nah, pada hari Kamis ini Bu Stefi akan menyampaikan tentang pilar teman-teman. Kita nyanyi dulu ya teman-teman. Saatnya pilar, saatnya pilar, saatnya pilar. Konsepnya apa? Konsepnya apa? Konsep kasih sayang, kasih sayang, kasih sayang, dan kesetiaan. Kasih sayang, kasih sayang, dan kesetiaan. Teman, kita mulai pilar hari ini ya. Kita buka toreng, toreng, toreng. Nah teman-teman, kali ini Bu Stefi akan bercerita tentang pilar. Saya menggunakan listrik dengan bijak. Nah, teman-teman, di sini ada seorang anak yang sedang mematikan lampu. Nah, sebelum keluar dari kamarnya, anak tersebut mematikan lampunya dulu loh, teman-teman. Teman-teman tahu nggak? Mematikan lampu ini salah satu dari cara bijak menggunakan listrik teman-teman. Nah, kalau teman-teman bisa contoh loh di rumah, bahwa kalau misalnya teman-teman mau keluar rumah, mau keluar kamar atau mau main, teman-teman matikan dulu listrik yang ada di rumah teman-teman ya, seperti lampu, kipas angin, AC, terus dan sebagainya ya teman-teman. Nah, selanjutnya nih teman-teman, ada dua gambar di bawah ini teman-teman. Yang sebelah kanan dia mematikan lampu. Sebelum tidur dia mematikan lampu dulu teman-teman, agar lebih hemat. Nah teman-teman kalau mau tidur, teman-teman mau mematikan lampu nggak teman-teman? Atau lampunya masih terang-terang semua, nyala-nyala semua? Wah, kalau masih nyala teman-teman, mulai sekarang belajar hemat ya teman-teman. Jadi teman-teman mematikan listrik atau mematikan lampu-lampu yang ada di rumah teman-teman. Nah, kalau yang di ruang tamu, di ruang keluarga, itu kan biasanya kalau malam tidak ada orangnya teman-teman. Jadi kita bisa berhemat dengan mematikan listrik yang ada di ruang tamu, ruang keluarga ya teman-teman. Baik teman-teman. Nah, yang di sebelah kiri, teman-teman, ini adalah anak yang sedang tidur. Tapi kita perhatikan teman-teman, nih dia TV-nya masih nyala, padahal dia sudah tidur. Teman-teman, tahu nggak kalau perbuatan seperti ini namanya boros listrik teman-teman. Nah, kalau seperti ini tidak cocok ya untuk dicontoh teman-teman, tidak baik teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau tidur, apalagi tidurnya di ruang keluarga yang TV-nya masih menyala, sebaiknya teman-teman mematikan dulu ya TV-nya teman-teman. Kalau teman-teman udah mulai ngantuk, teman-teman lebih baik mematikan TV daripada teman-teman tidur tapi TV-nya masih nyala. Ini namanya pemborosan energi loh teman-teman. Ini tidak baik teman-teman. Nah, teman-teman tahu nggak? Kalau listrik itu merupakan energi yang sangat dibutuhkan oleh semua orang lah teman-teman. Tidak hanya teman-teman saja yang butuh listrik, tapi bu guru dan teman-teman lainnya juga butuh listrik. Teman-teman, listrik itu diperlukan di berbagai hal teman-teman. Nih contohnya di rumah sakit, di gedung-gedung besar, di pabrik-pabrik, itu menggunakan listrik semua loh teman-teman. Karena listrik merupakan sumber energi yang sangat dibutuhkan dan yang paling banyak dibutuhkan. Nah teman-teman tahu nggak sumber listrik itu dari mana? Nah teman-teman, Bu Stefi kasih tahu ya, cara menghasilkan listrik dan sumber listrik itu ada dari beberapa cara teman-teman, seperti dari PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Terus ada juga PLTN,
satu itu pembangkit listrik tenaga uap. Nah, teman-teman, ada juga loh cara menghasilkan listrik itu dengan menggunakan batu bara, teman-teman. Jadi, batu bara dikeruk dari alam dan diolah untuk menjadi pembangkit listrik. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman menggunakan listrik tidak secara bijak, tidak dengan secara baik, maka teman-teman melakukan pemborosan energi dan itu tidak baik, teman-teman. Kalau misalnya nanti teman-teman menggunakan listrik tidak dengan bijak, maka sumber energi listrik nanti akan habis juga, teman-teman. Nah, mulai dari sekarang teman-teman lebih bijak ya menggunakan listrik. Jangan boros-boros, teman-teman. Kalau misalnya tidak perlu, teman-teman harus mematikan. Contohnya seperti TV, AC, terus kipas angin. Apalagi di saat teman-teman mau keluar rumah, lebih baik teman-teman mematikan semua listrik, teman-teman, agar lebih hemat dan energinya tidak terbuang sia-sia. Nah, teman-teman, Stevi mau tanya teman-teman, apa yang dapat kamu lakukan untuk menghemat penggunaan listrik? Nah, teman-teman, dari yang Bu Stevi tadi sudah sampaikan, teman-teman tahu nggak cara menghemat listrik seperti apa? Nah, benar teman-teman, seperti yang tadi sudah Bu Stevi sampaikan, cara menghemat listrik, contohnya dengan mematikan peralatan-peralatan yang berhubungan dengan listrik ketika tidak digunakan. Contohnya ketika kipas angin sudah tidak digunakan, teman-teman lebih baik mematikan. Kedua, misalnya seperti TV, ketika teman-teman sudah tidak mau menonton TV lagi, lebih baik TV-nya dimatikan ya teman-teman. Nah, dengan cara itu kita dapat bersyukur atas nikmat Allah yang telah memberikan kita cahaya listrik. Teman-teman tahu nggak, tidak semua orang bisa mendapatkan nikmat listrik ini loh, teman-teman. Di luar sana masih ada loh orang-orang yang di kehidupannya belum ada listrik, yang kalau malam masih gelap gulita. Nah, seperti itu ya teman-teman cara menggunakan listrik dengan bijak. Selanjutnya kita akan berganti halaman nih teman-teman. Kira-kira apa ya halaman selanjutnya? Kita buka. Toreng toreng toreng. Hah? Nah, untuk yang selanjutnya, apa yang menyebabkan pencemaran udara, teman-teman? Nah, teman-teman, setiap hari kita menghirup udara, menghirup karbon dioksida, teman-teman. Jika udara yang kita hirup itu segar, pasti pernafasan dan paru-paru kita juga akan segar, teman-teman. Sehingga kita semangat kalau pagi-pagi kita menghirup udara yang segar, suasana yang segar, pasti akan tubuh kita juga akan merasa segar. Nah, teman-teman, kalau udara yang kita hirup itu tidak segar, akan membuat tubuh kita tidak sehat juga, teman-teman. Nah, teman-teman tahu nggak macam-macam pencemaran udara? Nah, kali ini Bu Stevi akan menjelaskan, teman-teman, apa sih itu pencemaran udara. Nah, teman-teman, kita lihat deh gambar yang atas. Nih, teman-teman, di gambar atas ini ada anak kecil yang sedang bermain api, teman-teman. Nah, dari permainan apinya tersebut nih, teman-teman, menghasilkan kabut asap yang sangat tebal. Nah, kalau misalnya menggunakan apinya ini tidak baik, teman-teman, pasti akan menyebabkan pencemaran udara juga, teman-teman. Pencemaran udaranya yaitu akan timbul asap-asap yang sangat tebal. Kalau misalnya asap-asap tebal, pasti akan mengganggu pernafasan kita. Pernafasan kita akan sesak loh, teman-teman. Maka dari itu, teman-teman, kalau main api jangan maka dari itu, teman-teman, kita harus bijak juga ketika menggunakan api agar tidak terjadi pencemaran udara. Teman-teman, jangan ya mencontoh perilaku tersebut nih. Jangan mencontoh perilaku yang ini, teman-teman, karena ini tidak baik. Ini akan menyebabkan pencemaran udara, akan mengganggu pernafasan teman-teman. Nah, teman-teman, di gambar kedua ini, di gambar yang kedua ini ada seorang anak perempuan, teman-teman. Tapi lihat deh di sini, di sebelah sini ada apa? Di sebelah
sebelah ujung sini ada knalpot kendaraan. Nah teman-teman, kendaraan teman-teman juga menjadi salah satu penyebab pencemaran udara loh teman-teman. Jadi teman-teman, kendaraan kita itu mengeluarkan asap teman-teman. Nah asap tersebut merupakan penyebab pencemaran udara juga teman-teman. Jadi asap-asap yang dikeluarkan oleh kendaraan kita itu merupakan penyebab pencemaran udara karena asapnya itu sangat bau dan sangat berbahaya teman-teman. Nah makanya teman-teman penting loh untuk teman-teman kalau keluar rumah itu menggunakan masker. Nah ini salah satu cara agar kita terhindar dari pencemaran udara, karena ketika menggunakan masker otomatis hidung kita dan mulut kita tertutup. Jadi asap-asap yang dari kendaraan tidak masuk ke mulut dan ke hidung kita teman-teman. Agar polusi udara dari kendaraan itu berkurang, teman-teman bisa loh menggantinya ketika teman-teman pergi, teman-teman tidak menggunakan motor atau mobil. Jadi ketika jaraknya dekat, teman-teman bisa berjalan kaki atau menggunakan sepeda agar polusi udara atau pencemaran udara di lingkungan kita dapat sedikit dikurangi. Baik teman-teman, selanjutnya ini ada orang yang bakar sampah teman-teman. Nah teman-teman, pembakaran sampah yang tidak benar bisa menyebabkan pencemaran udara juga loh teman-teman. Nah teman-teman, pencemaran udara yang ketika kita membakar sampah nih teman-teman, nih kalau kita bakar sampah nih teman-teman, biasanya banyak api ya teman-teman dan banyak asap yang akan timbul. Nah teman-teman, ketika kita bakar sampah juga sampah-sampah yang kadang seperti dedaunan atau kertas-kertas itu bisa ikut terbang loh teman-teman. Nah sampah-sampah yang ikut terbang itu bisa masuk ke hidung kita teman-teman, sehingga membuat pernafasan kita sesak dan membuat paru-paru kita jadi tidak sehat teman-teman. Nah nanti kalau teman-teman mau bakar sampah harus tahu cara yang benar ya teman-teman, dan teman-teman tidak boleh membakar sampah. Teman-teman, apa ya yang akan terjadi ketika udara yang kita hirup tercemar dan banyak asap? Nah apa yang terjadi ya teman-teman? Yang pastinya akan merusak kesehatan kita teman-teman, akan merusak pernafasan dan paru-paru kita. Kalau udaranya tercemar, banyak asap, banyak polusi, banyak sampah, pasti pernafasan kita dan paru-paru kita akan terganggu dan kurang sehat. Nah teman-teman, agar teman-teman bisa mendapatkan udara yang segar, teman-teman lebih baik teman-teman kita banyak menanam pohon teman-teman. Karena kalau menanam pohon, kita pasti akan mendapatkan udara yang sehat, udara yang segar. Baik teman-teman, sekian pilar karakter hari ini. Sebelum kita tutup, kita akan bernyanyi dulu teman-teman. Kita akan bernyanyi tentang hemat listrik. Teman-teman ikuti Bu Stefi ya. 1, 2, 3. Matikan listrik, matikan lampu, matikan kipas kalau tak perlu. Itulah cara-cara menghemat energi listrik setiap hari. La 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 la, hey la 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 la. Baik teman-teman, sekian ya pilihan karakter hari ini. Sampai berjumpa kembali teman-teman. Bu Stefi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.